Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan atas berkat rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dengan lancar, dan semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak cintai, anak-anakku SDN, siswa-siswi SDN Keturen dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Kita mengerti bahwa salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita di bulan suci Ramadan adalah ibadah berpuasa. Tentunya berkaitan tentang puasa ada banyak sekali tausiah, ceramah, pidato atau buku-buku yang kemudian menerangkan tentang hikmah berpuasa. Nah, Bapak akan sekedar mengulangi kembali dan mengingatkan kepada diri Bapak pribadi tentang hikmah berpuasa agar kita selalu bersemangat untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, dalam Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, hikmah dari berpuasa ini dijelaskan di akhir ayat ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang seperti apa? Ada satu kisah diceritakan Ka'ab bin Malik, seorang sahabat, itu kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Ka'ab bin Malik, apa itu takwa? Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan dengan pertanyaan, ya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kamu berjalan di satu jalan yang jalan itu banyak durinya? Kemudian Umar mengatakan, aku akan berhati-hati dalam melintasi jalan tersebut. Ka'ab bin Malik ingin menjelaskan kepada Umar bin Khattab bahwa berkaitan tentang takwa itulah tentang kehati-hatian dalam mengarungi kehidupan, bahwasanya ada yang disebut dengan perintah Allah, ada yang disebut dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelas lebih jelas lagi kemudian yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah berkaitan tentang takwa. Takwa itu kata beliau al-khawfu minal jalil. At-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanjil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Jadi yang disebut dengan orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri yang pertama, al-khawfu minal jalil. Al-khawf maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, misalkan kita takut kepada harimau, kita takut kepada singa, kita takut kepada ular, maka yang kita lakukan adalah menghindari singa tersebut, menghindari ular tersebut sejauh-jauhnya. Tapi kalau maknanya takut kepada Allah, ini bukan berarti menjauh tetapi mendekat. Jadi makna takut kepada Allah ini adalah berarti dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan menjaga dalam keadaan sendiri atau keadaan ramai untuk selalu menjaga
perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yaitu dia berbuat dengan apa-apa yang Allah turunkan, yaitu apa? Berupa hukum-hukum Allah, hukum syariat. Yaitu apa? Ada perkara wajib, perkara sunnah, perkara mubah, perkara haram, perkara makruh, itu menjadi tolak ukur. Jadi yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah kemudian disemarakkan, meminimalisir yang mubah dan apalagi yang makruh. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah, menerima sesuatu yang sedikit, ya. Meskipun harta sedikit, uang sedikit, tetapi kita menerima apa-apa yang Allah berikan, ya. Karena kalau orang tidak qanaah, tidak bersyukur, maka dia akan terjebak dengan penyakit tamak, ya, atau rakus terhadap dunia, ya. Kemudian yang terakhir, ya, adalah wal istidadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri menuju hari pembalasan, yaitu dengan beramal soleh di dunia. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dapat menjadi bagian orang-orang yang bertakwa dengan memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan, takut kepada Allah, menjalankan perintah dan larangan Allah, kemudian qanaah dengan sesuatu yang sedikit, dan kita mempersiapkan untuk hari akhirat nanti. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.